Hai teman-teman. Sekarang Kak Fizi dan Kak Farah jualan baju nih. Ada gambar kucing, panda, hewan-hewan, dan desain lain ke depannya. Oh iya, ada juga kaos pantasnya aja loh. Bahan dan sabunnya dijamin bagus banget. Buat yang mau beli, bisa ke Shopee kita ya. Linknya ada di bawah ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 10 permainan masa kecil atau tradisional kita semua yang ada di Upin dan Ipin. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. 10. Oke, yang ke-10 ini yaitu bermain perang-perangan ya. Jadi pada permainan ini itu ada 2 kubu, yang mana dari tiap-tiap kubu itu memiliki beberapa pemain dan juga perlengkapan seperti halnya senjata, rompi mainan, dan amunisi atau peluru. Nah, permainan ini merupakan salah satu dari beberapa permainan yang cukup berbahaya ya bisa dibilang, kalau dimainkan menggunakan senjata mainan yang berpeluru plastik yang warnanya itu kebanyakan oranye dan merah. Karena ngeri aja gitu loh, takut kena mata ataupun bagian yang vital lainnya. Nah, kalau di Upin Ipin ini kebenaran mereka pakai pelurunya itu mirip buah seres. Jadi bisa dipastikan pelurunya itu tidak berbahaya. Lihat aja ya, saat si Esan pas kena tembak, malah keenakan gitu, jadi kayak lapar gitu. Jadi gitulah kurang lebih. Jadi intinya permainan ini adalah tembak-tembakan atau perang-perangan yang melibatkan beberapa orang dan juga perlengkapan mainan. Kemudian, di lain sisi permainan ini dilengkapi juga dengan dokter-dokteran atau tim medis-medisan. Contohnya apa yang dilakukan oleh Mei Mei dan Devi saat Mail terluka. Mei Mei dan Devi ini mencoba mengobati Mail, layaknya tim medis di medan perang atau saat tembak-tembakan terjadi dengan stetoskop mainannya tuh, yang disertai dengan kostum dokter dan juga perawat seadanya yang kata ada di palanya Mei Mei sama Devi ya. Nah, jadi itulah inti dari permainan ini, yaitu tembak-tembakan atau perang-perangan dan juga dokter-dokteran atau suster-susteran dan perawat-perawatan. Ya, gitu kurang lebih. Bagi yang pernah bermain ini mungkin bisa komen di bawah ya. Ya kalau sekarang sih pasti ya kayak FF atau PUBG lah permainannya kayak gitu, perang-perangannya online. Hehe. 9. Oke, kalau permainan yang satu ini yaitu mainan petak umpet. Nah, dari mana aja pasti udah pada tahu ya kan? Bagi yang belum tahu, petak umpet adalah sebuah permainan di mana satu orang bertugas menjaga, yaitu menghitung sampai dengan angka yang ditentukan. Kemudian mencari pemain lain yang sedang melakukan persembunyian. Dan tugas si pencari itu harus menemukan mereka semua yang bersembunyi. Kalau di Indonesia itu kalau udah ketemu satu orang yang nyari tadi harus balik ke tempat semula sambil bilang hong, biar tandanya orang yang udah ketemu tadi ketemu gitu. Gimana sih? Tapi kalau di Upin Ipin ini nggak bilang hong, cuma langsung ketemu doang gitu deh ya. Pasti kalian udah pada lihat juga sih. Jadi inti dari permainan ini yaitu satu orang dipilih acak buat jadi pencari, dan lainnya itu bertugas untuk bersembunyi. Seru dah serius main petak umpet ini. Terlebih lagi gue dulu pernah main abis isya kalau nggak salah. Dan ngumpetnya itu jauh banget. Ada yang sampai ke kebun deh gitu. Ya gitulah kurang lebih ya. Tapi sekali lagi permainan ini seru abis pada masanya. 8. Oke, kalau yang ini yaitu mainan dari segala mainan anak perempuan, yaitu main masak-masakan.
Nah, main masak-masakan ini merupakan mainan yang bisa dibilang hampir tiap anak perempuan ini pas kecilnya main ini ya. Dikarenakan seru gitu ya pastinya. Kayak ngebuat tanah ataupun daun-daun itu sebagai makanan matang, terus disuguhin deh dan seolah kayak dimakan gitu. Oke, menurut gua pribadi permainan ini sangatlah bagus untuk perempuan khususnya. Dikarenakan mainan ini dapat memberi pelajaran ya secara tidak langsung untuk gambaran saat dewasa itu. Anak perempuan ini seenggaknya harus bisa memasak lah ya dikit-dikit gitu. Ya bisa dibilang keahlian kali ya. Dari yang awalnya hanya sebuah mainan berubah menjadi keahlian. Apalagi masak-masak ini berguna banget lah ya intinya. Yang mau buka usaha ataupun mau jadi ibu rumah tangga, seenggaknya itu kayak bisa masak. Ya kurang lebih gitu dah ya. Jadi intinya permainan masak-masakan ini tuh tidak menggunakan bahan asli masakan, melainkan seperti tanah, daun, bunga, dan juga lain-lain. Yang mana permainan ini hampir dilakukan oleh anak kecil perempuan, dan yang laki itu cenderung kurang suka nih ya. Tapi beda cerita sih kalau Ipin. Ipin ini sangat excited gitu deh sama masak-masakan. Terlihat pada salah satu episode tuh yang tadi udah gue tunjukin. Ya gitu. Tujuh. Oke, kalau permainan yang satu ini lagi-lagi banyak dimainkan anak perempuan ya khususnya, yaitu bermain lompat karet atau lompat tali. Nah, dari cara merangkainya saja sudah unik ya, yaitu puluhan karet ditaruh di kaki, dijadiin satu gitu biar panjang deh talinya. Yang kemudian kedua ujung tali tersebut akan dipegang oleh teman kita yang jaga, bahasanya gitu. Terus pemain lain itu harus melompatinya deh, dan jangan sampai kena talinya pas di bawah pinggang tuh, kecuali udah pinggang ke atas boleh nyentuh ya pas lompat. Ya gitu deh, pakai teknik-teknik pada zamannya deh ya. Dan ada lagi pas final itu, yang kalau lompat nggak boleh kelihatan gigi. Kalau Mimin bilangnya ini ogo depan atau ogo belakang gitu. Terus dihitungin deh sama teman-teman, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah pokoknya gitu deh ya. Pokoknya bagi kalian yang pernah main lompat karet ini pasti tahu kok ya. Dan lompat karet ini tidak hanya dimainkan di rumah, namun dimainkan di sekolah juga. Seperti saat sebelum masuk bel atau istirahat dan bahkan sela-sela olahraga. Jadi bisa dipastikan ya bahwa permainan ini sangatlah asik baik anak perempuan khususnya. Karena gini nih, kalau anak laki itu cenderung ke bola ya, kalau anak perempuan itu cenderung ke lompat karet atau lompat tali. Ya intinya gitulah ya, sekali lagi. Enam. Oke, kalau yang ini yaitu permainannya anak laki ya pastinya, yaitu bola kertas. Oke, jadi cara buatnya ini sama ya, kayak yang dilakuin Upin Ipin dan kawan-kawan. Jadi, dari gawang pemainnya sampai bolanya itu dibuat pakai kertas yang dilipat-lipat gitu ujung-ujungnya. Terus, pas di pemainnya itu dikasih nomor punggung aja biar gak ribet. Kalau di Upin Ipin ini kan sampai digambar gitu ya pakai pensil berwarna ataupun krayon. Jadi agak lama gitulah proses pembuatannya. Tapi jadinya itu jadi bagus gitu. Nah, jadi cara bermainnya yaitu hampir sama kayak bola pada umumnya, yaitu harus mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang musuh atau lawan dengan cara menekan si kertas pemain tuh agar bolanya dapat teroper maupun ketendang gitu. Nah, permainan ini itu biasanya kita lakukan di sekolah ya, kayak yang dilakukan Upin Ipin dan kawan-kawan. Yang mana meja tempat kita belajar itu menjadi lapangannya, dan rebeknya kalau ada yang neken-neken kekencengan, otomatis bolanya bakal keluar lapangan gitu atau keluar meja atau bisa jatuh deh gitu. Yang bahasanya itu out. Ya kurang lebih gitu deh ya inti dari permainan ini. Intinya itu permainan ini seru gitu loh. Terlebih lagi kalau dilakukan di sekolah. Pasti hawanya beda gitu deh ya. Soalnya kalau di rumah itu kita cenderung nggak main kayak gini. Pastinya di sekolah gitu. Lima.
Nah, kalau yang ini nih, permainan yang sama halnya ya dengan yang tadi, yaitu bahan dasarnya menggunakan kertas yang dilipat. Oke, nama permainan ini yaitu pesawat-pesawatan kertas. Jadi, pertama-tama kita harus menyobek tengahan buku kita. Jadi 2 bagian. Yang satunya kasih ke teman aja deh. Dan abis itu masuk deh ke pola lipatannya. Yang mana proses pembuatan pesawat ini itu dihafal oleh semua anak SD. Karena saking gampangnya ya. Dan kalau sudah jadi, dilempar deh atau diterbangin. Ya, jadi intinya permainan ini adalah permainan semua umat ya, baik yang dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki. Empat. Oke, kalau permainan yang satu ini itu ada lagunya ya, yang kata gini nih. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Ya, kurang lebih gitu lah ya lagunya. Nah, jadi nama permainan ini adalah layang-layang atau layangan. Yang mana permainan ini tuh beberapa bulan terakhir ini lagi ngetren nih, dan dimainin oleh usia berapapun dan kalangan apapun. Seperti yang SD, SMP, SMA atau SMK, kuliah dan juga kerja, serta bapak-bapak nih, dan sebagainya gitulah pada mainin layangan ini akhir-akhir ini. Jadi layangan ini paling enak dimainin pas sore abis asar atau jam 4 ke setengah 5 lah ya. Di lapangan atau yang banyak orang lagi main bola tuh. Jadi kayak rame gitu deh ya. Terus ada juga nih yang dagang meramaikan suasana di tanah lapang, itu udah pasti. Dan lebih lagi enak itu saat kita ngeliat orang lagi pada ngadu layangan. Terus yang putus itu auto kita kejar dah layangannya. Dan juga itu pasti berebutan sama temen. Dan ngejarnya itu udah pasti pakai speed lari. Gitulah. Sambil ngomong kayak gini, telap, telap, telap. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi intinya gitu deh ya permainan layangan ini. Yang enak dilakukan di sore hari, apalagi ada angin gitu. Jadi kayak biar bisa cepat terbangnya gitu. Tiga. Nah, kalau permainan yang satu ini yaitu bernama kelereng ya. Jadi permainan kelereng ini banyak macamnya dan jenisnya juga. Tapi intinya tetap satu, menggunakan kelereng. Contohnya di Upin Ipin ini ya, bentuk permainan kelerengnya itu bulat. Yang mana bagi orang yang dapat mengeluarkan kelereng dalam jumlah yang banyak dari garis tengah bulatan itu tuh, artinya itu buat dia kelerengnya. Ya kurang lebih gitulah ya permainan kelereng ini. Intinya bermainnya dengan kelereng dan bisa disentil maupun dilempar. Bagi yang tahu lebih lanjut bisa komen di bawah ya. Dua. Oke, yang kedua ini yaitu permainan galasin atau yang biasa disebut di pelajaran PLBJ sebagai gobak sodor. Jadi di permainan ini itu ada 2 tim ya, masing-masing tim terdiri dari 3 anggota, yang mana satu tim bertugas melewati rintangan dan satu tim lainnya bertugas menjaga lawan agar tidak dapat lewat. Penjagaan yang dilakukan ada di 3 tempat, yaitu di garis depan, tengah, dan juga belakang. Pokoknya tim yang bertugas melewatinya itu harus lincah deh ya, baik dari segi gerakan maupun strategi dan juga apapun itu deh. Pokoknya harus kreatif dan juga lincah biar bisa menang. Nah, inti dari permainan ini ya lewatin orang dan juga gerak-gerak gitu. Nah, permainan ini tuh pada masanya itu asik banget, dan yang bermain di lapangan maupun di jalan raya gitu. Kalau gua dulu pas kecil ini maininnya di jalan raya, terus nggak di jalan raya sih, maksudnya kayak di jalan, terus digambar pakai kapur gitu dah ya.
ya kayak digambar jadi kotak gitu. Intinya asik dah kalau bisa ngecoh orang yang jaga. Haha, itu yang gue rasain. Ya jadi begitulah permainan Galasin atau Gobak Sodor ya. Bagi yang pernah bermain ini bisa komen di bawah ya pengalamannya gimana gitu. Satu. Nah, kalau yang terakhir ini yaitu permainan anak laki-laki yaitu sepak bola ataupun futsal. Nah, permainan ini juga udah pada tahu lah ya. Jadi gak usah dijelasin banyak-banyak. Langsung aja nih. Di saat kita kecil main bola pasti gak pakai bola. Seperti halnya Upin Ipin dan kawan-kawan itu pakai kaleng Coca-Cola atau kokila gitu. Terus naik tingkatan deh. Kita mulai menggunakan bola plastik yang harganya itu kurang dari 10 ribuan, tapi tetap memakai gawang yang dari sendal ya. Dan naik tingkatan lagi nih, menggunakan gawang dari bambu, tapi tetap tanpa jaring. Haha, ya gitu. Dan tiba pada saatnya itu kita main futsal dengan cara menyewa lapangan futsal per jamnya. Itu yang gue alamin juga sih. Mungkin kalian juga pada ngalamin lah ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi intinya permainan bola ataupun futsal ini sangatlah asik dan dimainkan segala kalangan. Bahkan perempuan juga banyak kok yang memainkan ini sekarang gitu. Ya gitu. Nah, itu dia. Kira-kira 10 permainan masa kecil atau tradisional kita semua yang ada di Upin dan Ipin. Memang ya, permainan saat kecil kita itu sangatlah seru dibandingkan dengan zaman sekarang. Yang permainannya itu ada di Play Store. Jadi intinya semua itu jadi pengalaman berharga bagi kita ya, yang bisa kita ceritakan ke anak kita kalau anak kita itu nggak sempat mainin. Kita